Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Wulandari. Dan saya, Aida Kamila Khairunisa, akan memaparkan materi tentang nematosera. Nematosera adalah subordo lalat memanjang dengan antena tipis tersegmentasi dan sebagian besar larva akuatik. Kelompok ini bersifat parafiletik dan berisi semua lalat kecuali spesies dari subordo Brachycera yang mencakup spesies yang lebih dikenal seperti lalat rumah dan lalat buah pada umumnya. Selanjutnya, Nematosera itu terdapat 4 famili yang penting dalam subordo Nematosera, yaitu famili Sulicidae, keluarga nyamuk, famili Psychodidae, misalnya Plebotomus, famili Simulidae, misalnya Simulium, famili Ceratopogonidae, misalnya Sulicoides. Culicidae. Famili Culicidae ini mempunyai bentuk tubuh, sayap, dan juga proboscis yang langsing. Keluarga nyamuk merupakan serangga yang penyebarannya sangat luas, mulai dari kutub yang dingin sampai daerah tropis yang panas. Nyamuk juga mampu di daerah dengan ketinggian 5.000 meter di atas permukaan laut, sampai dengan tambang yang letaknya 1.500 meter di bawah permukaan tanah. 3 subfamili nyamuk yang penting ini dalam bidang kesehatan yaitu subfamili Culicinae, subfamili Anophelin, dan subfamili Toxoricintinae. Di sini ada daur hidup nyamuk. Nyamuk itu mempunyai metamorfosis yang sempurna atau holometabola, dengan larva dan pupa yang memerlukan air untuk hidupnya. Sedangkan telur nyamuk pada umumnya diletakkan di air. Telur nyamuk Anopheles diletakkan satu demi satu di permukaan air, telur culex berderet-deret seperti rakit, dan telur Aedes ditempatkan di sepanjang tepian air. Beberapa hari sesudah berada di dalam air, telur nyamuk akan menetas menjadi larva, yang sesudah 4 kali berganti kulit larva akan berubah menjadi bentuk pupa. Nah, pupa itu merupakan bentuk aktif yang sangat sensitif terhadap pergerakan air, tetapi bentuk ini tidak memerlukan makanan. Stadium pupa itu biasanya berlangsung selama 2-3 hari sebelum pupa itu berubah menjadi bentuk nyamuk dewasa. Singkatnya, siklus hidup nyamuk itu berawal dari telur, lalu menetas menjadi larva, lalu menjadi pupa, barulah setelah itu menjadi nyamuk dewasa. Biologis nyamuk jantan. Nyamuk jantan dapat hidup di alam kurang lebih seminggu lamanya. Untuk hidupnya, nyamuk jantan tidak menghisap darah, tetapi menghisap cairan tumbuhan dan juga madu. Selain biologi nyamuk jantan, di sini juga ada biologi nyamuk betina. Pada nyamuk betina ini bertahan hidup kurang lebih 2 minggu. Nyamuk betina pada umumnya menyukai darah hewan zoophilus yang diperlukan untuk proses perkembangbiakan telurnya. Biasanya agar proses reproduksi dapat berlangsung. Jadi perbedaannya, nyamuk jantan itu tidak menghisap darah, sedangkan nyamuk betina itu menghisap darah. Ada anatomi dan morfologi nyamuk. Nyamuk mempunyai tubuh, sayap, antena maupun proboscisnya yang berbentuk langsing. Nyamuk memiliki sayap yang mempunyai pipa-pipa udara atau vena yang tersebar ke seluruh bagian sayap hingga mencapai ujung sayap. Nyamuk juga memiliki alat penusuk atau proboscis yang terdapat di kepala yang dapat digerakkan ke depan maupun ke bawah. Antena nyamuk yang berbentuk filiform yang terdiri dari 15 segmen.
Antena nyamuk jantan banyak mempunyai bulu panjang atau pulmos, sedangkan pada nyamuk betina, bulu antena lebih sedikit dan pendek atau pilos. Nyamuk mempunyai sepasang mata majemuk, tetapi tidak mempunyai oceli. Culicinae ini mempunyai toraks yang bagian posterionya, scutellum, mempunyai 3 lobus trilobu. Sedangkan pada Anopelin, scutellum tidak berlobus. Di segmen abdomen bagian posterio, nyamuk betina mempunyai 2 caudal sersi yang berukuran kecil. Sedangkan pada nyamuk jantan terdapat organ seksual yang disebut hypopygium. Toxorynchites. Toxorynchites juga disebut nyamuk gajah atau pemakan nyamuk. Adalah genus nyamuk diurnal dan seringkali berwarna-warni. Ditemukan di seluruh dunia antara sekitar 35 derajat utara dan 35 derajat selatan. Sebagian besar spesies terjadi di hutan. Nyamuk Toxorynchites ini nyamuk yang hidupnya di siang hari, baik yang jantan maupun yang betina, tidak mengisap darah, melainkan hanya makan cairan tumbuhan atau bunga. Selanjutnya ada Culicinae, adalah subfamili nyamuk yang paling luas dan memiliki spesies di setiap benua kecuali Antartika, tetapi sangat terkonsentrasi di daerah tropis. 2 genus yang penting dalam subfamili ini adalah genus Aedes dan genus Culex, karena dapat menularkan berbagai penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia, misalkan demam berdarah dengue, yellow fever, dan encephalitis. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus merupakan vektor penular demam denggi atau demam berdarah denggi. Selain faktor utama penular demam denggi, nyamuk Aedes aegypti juga adalah vektor utama penular demam kuning atau yellow fever, sehingga juga disebut sebagai yellow fever mosquito. Seringnya di berbagai tempat berair bersih dapat menjadi sarang tempat berkembang biaknya nyamuk ini. Misalnya yang terdapat di bak mandi, tempayan penyimpan air minum, kaleng kosong, plastik air minum, ban bekas, dan kontainer atau wadah buatan lainnya. Nyamuk Aedes aegypti ini dewasanya terutama hidup dan mencari mangsa di dalam rumah atau bangunan beratap lainnya. Selanjutnya di sini ada nyamuk Culex, Culex fatigans atau Culex pipiens quinquefasciatus merupakan vektor penular filariasis pada manusia. Sedangkan Culex pipiens adalah penular penyakit Estellois encephalitis. Culex tarsalis adalah vektor penular penyakit Western encephalitis dan Estellois encephalitis. Nyamuk Culex dapat menjadi vektor penular berbagai mikroorganisme, misalnya albovirus, filariasis, dan malaria pada unggas. Nyamuk Mansonia. Nyamuk Mansonia ini merupakan vektor utama penular Brugia malayi pada manusia, sedangkan kera dan kucing dapat bertindak sebagai hospes reservoir. Nyamuk ini dapat menularkan Brugiasis malayi yang periodik nokturnal maupun yang subperiodik nokturnal. Nah, ciri nyamuk Mansonia ini, badan, kaki, palpus, dan sayapnya itu tertutup sisik-sisik berwarna coklat dan putih. Nyamuk ini biasanya hidup di rawa-rawa. Telurnya berwarna coklat kehitaman, secara berkelompok diletakkan oleh induknya di bawah daun tumbuhan air yang mengapung di permukaan air. Anopelin atau Anopheles merupakan genus nyamuk yang terpenting dalam subfamili ini karena merupakan satu-satunya vektor penular malaria pada manusia. Terdapat sekitar 30 spesies Anopheles yang terdapat
menjadi vektor penular malaria. Penular malaria pada manusia adalah nyamuk Anopheles yang spesiesnya berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Anopheles penular malaria di Indonesia adalah Anopheles sundaicus, An aconitus, An barbirostris, dan An subpictus. Berikut ini ada penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Yang pertama ada malaria, yang kedua ada filariasis, yang ketiga ada demam denggi, yang keempat chikungunya, yang kelima yellow fever, yang keenam Japanese encephalitis, dan yang ketujuh St. Louis encephalitis. Selanjutnya berikut ini adalah famili lalat. Ada Muscidae, Caliporidae, Sarcopagidae, Colorophidae, Gasteropilidae, dan Oestridae. Selanjutnya ini adalah Ceratopogonidae, yaitu keluarga Diptera yang dikenal juga sebagai Gnats dan Punkis. Ini tersebar luas di daerah tropis dan subtropis. Sarang tempat perkembangbiakannya, breeding place, ada yang disukainya yaitu genangan air kolam, aliran sungai tidak deras, dan tanah yang lembab. Larva serangga ini berbentuk mirip cacing yang mempunyai toraks yang terdiri dari 3 segmen dan abdomen yang mempunyai 9 segmen. Selanjutnya ada Psychodidae, yaitu anggota famili Psychodidae yang penting dalam ilmu kesehatan adalah genus Plebotomus, disebut juga sebagai lalat pasir atau sunflies, yang tersebar di daerah tropis belahan bumi bagian barat yang beriklim panas. Simulidae. Lalat hitam adalah anggota famili Simulidae dari infraorder Sulisomorpha. Ia berkerabat dengan Ceratopogonidae, Chironomidae, dan Taumaleidae. Lebih dari 2.200 spesies lalat hitam telah diberi nama resmi, 15 diantaranya telah punah. Selanjutnya Brachycera. Brachycera adalah sebuah subordo pada ordo Diptera. Brachycera adalah subordo yang besar, terdiri dari sekitar 120 famili. Ciri mereka yang paling membedakan adalah segmentasi antenanya lebih sedikit, termasuk ke dalam famili Tabanidae yang merupakan kelompok subordo yang penting dalam bidang kesehatan karena dapat menularkan berbagai penyakit. Nah, di sini ada Tabanidae. Tabanidae adalah lalat betina yang mengisap darah manusia. Tempat berkembang biaknya dapat memanfaatkan berbagai macam breeding places, baik yang kering maupun yang lembab dan basah. Lalat ini mengeluarkan telurnya secara berkelompok, masing-masing terdiri dari 100-700 telur yang dalam waktu 5-7 hari telur akan menetas menjadi larva yang berbentuk silindris yang terdiri dari 11-12 segmen. Nah, ukuran tubuh Tabanidae ini antara 6-25 mm, mempunyai kepala berukuran besar dengan anterna terdiri dari 3 segmen. Selanjutnya, Cycloropapa adalah takson yang tidak memiliki peringkat dalam infraorder Muscomorpha, disebut juga Cycloropapa. Adalah lalat berlapis lingkaran yang mengacu pada lubang melingkar yang dilalui lalat dewasa untuk keluar dari puparium. Ini adalah nama terbatas yang memiliki keakraban historis yang signifikan. Namun dalam klasifikasi saat ini, nama ini sinonim dengan Muscomarpa yang lebih baru. Muscidae,
Famili Muscidae merupakan famili terpenting subordo Cichlorafa. Terdapat dua kelompok famili Muscidae, yaitu kelompok lalat penghisap darah blood-sucking flies dan kelompok lalat yang tidak menghisap darah non-blood-sucking flies. Nah, dari dua kelompok famili Muscidae ini ada bagiannya masing-masing. Sini ada kelompok lalat yang tidak menghisap darah, ada 3 yaitu Musca, Vannia, dan Muscina. Kelompok lalat penghisap darah ada 2 yaitu Glossina dan Stomoxys. Di sini ada Caliporidae, famili Caliporidae atau blow flies, dan tersebar luas di dunia adalah lalat berukuran sedang sampai besar dengan tubuh yang berwarna mengkilat. Lalat yang tidak menghisap darah ini larvanya dapat menimbulkan meiosis. Lalat ini juga merupakan vektor mekanis penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh bakteri usus, parasit usus, polio, frambusia, dan tuberkulosis. Selanjutnya ada Oestridae. Oestridae atau lalat liang adalah lalat yang masuk klasifikasi keluarga Oestridae. Semua spesiesnya hidup secara parasit di tubuh mamalia. Dermatobia hominis adalah yang paling sering bersarang dan menghabiskan hidupnya sebagai larva di tubuh manusia, walaupun spesies lain juga bersarang dan menyebabkan meiosis. Nah, selanjutnya ini ada Oestridae. Terdapat 3 genus yang penting dalam famili ini, yaitu yang A genus Oestrus, yang B Dermatobia, dan yang C Hippoderma. Nah, Oestrus itu tubuh lalatnya banyak berbulu, berukurannya lebih kecil dari ukuran tubuh tawon madu, berwarna kuning sampai abu-abu kecoklatan. Selanjutnya, yang Dermatobia itu sering disebut sebagai human botfly. Lalat dewasanya itu mempunyai panjang tubuh sekitar 15 mm. Badan lalat berwarna abu-abu kecoklatan, sedangkan bagian depan kepalanya itu berwarna merah jingga, begitu juga warna kakinya. Dan yang terakhir itu Hippoderma. Hippoderma itu bentuknya mirip lebah, merupakan parasit pada sapi karena meletakkan telurnya pada rambut hewan ini. Selanjutnya Gasteropilus adalah anggota famili yang sebenarnya secara alami merupakan parasit pada kuda. Larva lalat ini hidup di dalam usus kuda yang sudah tertelan melalui mulut atau sesudah larva menembus kulit. Pada manusia, larva ini dapat dijumpai berada di jaringan subkutan dan menimbulkan meiosis yang mirip creping eruption yang ditimbulkan oleh larva Ancylostoma brasiliensis. Karena itu, meiosis ini disebut creping cutaneous meiosis. Scleropidae. Salah satu genus famili ini adalah Hippelates, lalat kecil berwarna hitam yang berukuran sekitar 2 mm dan mempunyai kaki berwarna kuning. Hippelates mempunyai nanah, darah, lemak, dan sekresi mata, dan dapat menyebabkan luka pada membran mukosa, sehingga dapat menjadi vektor mekanis pada penularan epidemik konjuktivitis, frambusia, trakoma, dan ulcus tropicum. Selanjutnya Sarcopidae. Pada famili ini sering disebut juga sebagai lalat daging. Umumnya berwarna abu-abu dengan bintik kuning yang terdapat pada abdomen. Pada permukaan dorsal dari toraks terdapat garis longitudinal, sedangkan di permukaan dorsal abdomen terdapat gambaran mirip papan catur. Termasuk dalam famili Sarcopagidae adalah Sarcophaga dan Wolffartia. Meiosis.
investasi larva lalat pada jaringan atau organ tubuh manusia atau hewan yang masih hidup disebut miasis. Miasis adalah invasi belatung atau lalat pada jaringan tubuh sehingga menyebabkan kerusakan pada jaringan tersebut. Miasis dikelompokkan menjadi miasis spesifik atau obligatory miasis, miasis semi spesifik atau fakultatif miasis, dan miasis eksidental atau aksidental miasis. Ini adalah gambar dari Sarkopaga dan Wolffartia. Sarkopaga yaitu tubuh lalat ini berukuran besar dengan panjang badan yang dapat mencapai 14 mm. Lalat ini menyukai kotoran hewan, tetapi dia juga menyukai madu dari bunga. Sarkopaga dapat menyebabkan miasis kulit, miasis hidung dan sinus, miasis pada jaringan, miasis vagina, dan miasis usus. Sedangkan Wolffartia adalah lalat yang larviparous, artinya melahirkan larva yang dapat menembus kulit yang sehat. Pada abdomen lalat dewasa terdapat gambaran papan catur yang berbentuk titik hitam. Wolffartia ini dapat menimbulkan miasis kulit, miasis mata, miasis hidung, miasis telinga, miasis vagina, miasis lidah, dan miasis usus. Berikut ini kelompok miasis. Miasis spesifik adalah miasis yang disebabkan oleh larva lalat yang harus hidup pada jaringan atau organ tubuh hewan yang belum mati, termasuk larva Gastreopilus, Calitroga, Crypsomia, Dermatobia, Wolffartia, dan Hippoderma. Kelompok miasis. Larva lalat miasis semi-spesifik sebenarnya secara alami meletakkan telur atau larvanya pada daging atau tumbuhan yang sudah busuk. Namun kadang-kadang telur diletakkan oleh induk lalat pada jaringan hewan atau tanaman yang masih sehat. Larva penyebab miasis semi-spesifik adalah Vannia, Musca, Calipora, Lucilia, Sarkopaga, Phormia, dan Paenicea. Pada umumnya, secara alami induk lalat meletakkan telurnya pada sampah-sampah organik atau makanan. Jika telur tersebut termakan oleh manusia atau hewan, maka di dalam usus telur akan menetas dan larva yang keluar dapat masuk ke dalam jaringan atau organ, sehingga menyebabkan terjadinya miasis.